BTTH Kaisar Api, episode 54. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaoyan dan lelaki tua itu tiba di pintu masuk lantai 3 dan mendapati bahwa hanya ada satu penjaga di sini, tetapi kekuatannya cukup tirani. Wang tua. Penjaga gerbang itu menatap lelaki tua yang datang, dan berkata dengan tergesa-gesa dan penuh hormat, lalu menatap Xiaoyan di sebelahnya dengan ekspresi malu di wajahnya. Orang-orangku bisa masuk, kata lelaki tua yang dikenal sebagai Wang Lao. Maafkan aku, Pak Tua Wang, peraturannya memang seperti ini, kumohon. Sebelum penjaga gerbang selesai berbicara, dia melihat topi apoteker dan medali apoteker di tangan Xiaoyan. Biasanya, 1 bintang adalah apoteker kelas 1. Sedangkan untuk medali alkemis kekaisaran, kata Kaisar tertulis di atasnya, dan 2 bintang juga digantung dengan terang di atasnya. Untuk apoteker tingkat kaisar, 1 bintang adalah apoteker tingkat kaisar peringkat pertama, dan bintang kedua adalah apoteker misterius tingkat pertama peringkat kaisar. Pupil mata penjaga gerbang juga mengecil dengan kencang. Dibandingkan dengan Do di bintang 4 yang kuat, sang alkemis sebenarnya lebih terhormat. Anak muda ini sebenarnya adalah seorang apoteker tingkat tinggi yang dapat memurnikan pil obat tingkat kaisar tingkat 1. Yang terhormat alkemis bintang 2 tingkat kaisar, silakan. Penjaga gerbang juga bersikap hormat dan memberi isyarat untuk mengundang. Mendengar itu, Xiaoyan juga mengambil kembali medalinya dan mengikutinya. Tuan tua, ayo kita pergi. Xiaoyan juga berkata dengan jelas, lagi pula, Xiaoyan sekarang sedang menyamar, dan mereka tidak bisa mengenali warna asli mereka, jadi mereka lega bisa menunjukkan hal-hal ini. Aku tidak bisa melihat bahwa kau bersembunyi cukup dalam. Orang tua itu juga terkejut dengan medali kaisar bintang 2 milik Xiaoyan. Bagaimanapun, benda ini tidak bisa dipalsukan. Di mana itu? Xiaoyan juga berkata dengan rendah hati. Harus kukatakan, terkadang aku benar-benar iri pada kalian para apoteker, memurnikan pil obat untuk orang lain berarti membuat orang lain mati demi mereka, hei. Ayo pergi, kata lelaki tua itu sambil memimpin jalan, tetapi mata dan suaranya tidak bisa menyembunyikan rasa iri terhadap identitas Xiaoyan sebagai seorang apoteker. Begitu kami memasuki lantai 3, aroma tanaman obat yang menggoda langsung tercium di wajah kami, tetapi jumlah orang menjadi sangat sepi. Melihat sekeliling, hanya ada selusin orang di lantai 3, dan beberapa kios dipenuhi dengan beberapa bahan obat berharga dan pil tingkat tinggi, tetapi tanpa kecuali, tidak ada yang menjaga kios-kios ini. Ini lantai 3, dengan penjaga keamanan yang paling aman, jadi bahan obat dan tanaman obat apapun hanya perlu didaftarkan dan ditaruh di sini, dan tentu saja akan ada orang khusus yang menjaganya, dan mereka yang membeli juga dapat melihatnya sesuka hati, tetapi hanya dari kejauhan. Jangan menyentuhnya, kalau tidak, orang tua itu juga menjelaskan kebingungannya. Ya, mendengar ini, Xiaoyan juga tercengang. Tidak heran tidak ada penjaga di bilik-bilik di lantai 3, hanya beberapa orang yang terus-menerus mencari apa yang mereka butuhkan. Ayo pergi, aku akan membawamu untuk mengambil ramuan obat itu, yang juga merupakan hadiah untuk ramuan obatmu. Orang tua itu juga tahu bahwa dalam hal nilai tanahnya dan pil transformasi Void tidak berada pada level yang sama. Ayo, dan anak di depannya sebenarnya adalah seorang apoteker yang sangat kuat, dia harus memberinya kesan yang baik. Bagaimanapun, dia tidak tahu apa ramuan obat itu, jadi lebih baik memberi bantuan kepada alkemis ini. Shen Wuyu, Tian Lianggu, Xiaoyan tak henti-hentinya mengucapkan nama-nama banyak harta karun langit dan bumi. Anak laki-laki di sebelah lelaki tua itu seperti ini, dan lelaki tua itu juga tersenyum dan berkata bahwa jika dia dapat memiliki hubungan yang baik dengan seorang apoteker, akan jauh lebih mudah untuk menemukannya untuk memurnikan obat di masa depan. Ini dia, kata lelaki tua itu dengan santai. Xiaoyan juga mengalihkan perhatiannya ke stan di lantai 3. 3 bunga api. Mata Xiaoyan baru saja berbalik ketika dia tertarik oleh ramuan obat biasa-biasa saja di stan yang terakhir. Tumbuhan kecil seperti pohon muda, sebesar lengannya sendiri, dengan beberapa helai daun hijau dengan berbagai bentuk di dahannya, tetapi yang paling menarik adalah di bagian atasnya, 3 helai daun mengelilingi perlahan-lahan, 3 warna berbeda, dan jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa 3 warna pada 3 helai daun tersebut tampak seperti nyala api, memancarkan suhu yang panas. Hati Xiaoyan juga tenang saat ini, memikirkan cara membeli ketiga bunga menyala ini. Meskipun yang dibutuhkan untuk melahap api suci adalah bunga 7 api, tetapi benda itu sulit didapat. Sekarang setelah aku menemukan bunga 3 api,
aku juga akan membuat persiapan sesegera mungkin. Tanpa diduga, bunga 3 api itu diambil oleh lelaki tua itu, lalu berkata kepada Xiao Yan, bagaimana kalau tanah dan bahan obat ini ditukar dengan pil transformasi kekosongan milikmu? Orang tua itu juga menatap Xiao Yan sambil tersenyum. Dari awalnya ingin memanfaatkan Xiao Yan dan menjadikan Xiao Yan sebagai pembantaian, hingga sekarang berusaha sekuat tenaga untuk berteman dengan Xiao Yan, sikapnya juga telah mengalami perubahan yang mengguncang dunia. Inilah demonstrasi tak kasat mata yang disebabkan oleh teknologi pemurnian yang dahsyat. Xiao Yan juga sangat puas dengan ini. Baru saja, dia berpikir tentang cara mendapatkan 3 bunga yang menyala, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua ini benar-benar akan membawanya ke rumahnya. Seperti yang diharapkan, alkemis adalah profesi yang paling populer. Apa ini, tuan tua? Meskipun hati Xiao Yan sudah berseri-seri karena tawa, nilai dari 3 bunga api dan Zian ini sudah jauh melampaui pil transformasi kekosongan, tetapi dia masih harus berusaha sekuat tenaga agar tidak ditolak oleh lelaki tua itu di tengah jalan. Aku tidak tahu apa gunanya benda ini. Aku mengambilnya di samping binatang buas tingkat kelima dari Kaisar. Setelah aku mengambilnya, aku tidak tahu rahasianya. Oleh karena itu, bagi kami para kultivator, aku tidak berguna. Karena adik laki-laki dan aku ditakdirkan, maka aku akan memberimu ramuan obat ini. Orang tua itu juga berkata dengan cukup mudah. Saya tidak dapat melihat betapa berharganya bahan obat ini, tetapi saya tetap berterima kasih kepada para pendahulu saya. Dia juga mengambil sanyan hua dari tangan lelaki tua itu, tetapi ketika dia menyimpannya lebih awal, sebuah suara yang tidak terduga tiba-tiba terdengar. Saya sangat menyukai bahan obat ini. Tuan tua ini harus menjualnya kepada saya. Anda akan puas dengan harganya. Sebuah suara keras juga terdengar di lantai 3. Xiao Yan menoleh ke sekelilingnya dan mendapati seorang laki-laki yang mengenakan pakaian mahal. Xiao Yan bisa merasakan bahwa laki-laki ini memiliki bau yang kuat seperti anak yang keras kepala. Aku sudah membuat kesepakatan dengan teman kecil ini, sebaiknya kau cari keluarga lain. Ucap lelaki tua itu dengan enteng, dan maksudnya jelas. Saya tidak menghasilkan uang tanpa menghasilkan uang, saya benar-benar tidak mengerti. Pria yang mengenakan pakaian mahal itu juga berkata, teman ini, tolong jual juga bahan obat di tanganmu kepadaku, harganya tentu akan memuaskanmu. Setelah aku selesai berbicara, aku berjalan ke arah Xiao Yan, seolah-olah aku akan mengambil bunga 3 api dari tangan Xiao Yan. Oh, bagaimana kalau aku tidak menjualnya? Xiao Yan juga siap bertarung kapan saja. Sepertinya kau datang ke tempat yang salah. Teriak lelaki tua itu dengan keras, lalu nafas di sekujur tubuhnya pun ikut keluar. Wang tua, apoteker bintang 2 yang terhormat dari pangkat Kaisar, harap tenang, kami akan menangani masalah ini dan menjelaskannya kepada Anda satu persatu. Seorang pengurus juga dengan cepat muncul di depan beberapa orang dan berkata dengan hormat. Kaisar petarung bintang 5, alkemis dari Kaisar bintang 2. Aura arogan pria yang mengenakan pakaian mahal itu menghilang, dan dia menemukan bahwa kali ini dia telah memprovokasi beberapa orang yang tidak mampu dia ganggu. Kali ini, tampaknya ia telah mengenai pelat besi. Ini bukan tempat untuk bertindak liar, kata pengurus itu dengan nada marah kepada lelaki berpakaian mahal itu. Belum lagi siapa pria berpakaian mahal itu, tetapi kekuatan Kaisar Do bintang 5 Wang Lao di depannya bukanlah sesuatu yang mampu dia tanggung, belum lagi alkemis Kaisar bintang 2 di sebelahnya, jadi dia juga yang bertanggung jawab. Jangan pedulikan identitas pria yang menyebabkan masalah. Apa kau tidak punya mata? Kenapa kau tidak segera menyerahkan barang-barang yang disukai tuanku, atau... Seorang pelayan di belakang pria yang mengenakan pakaian mahal itu berkata tanpa menyadari situasi. Hei, beginilah cara Dan Fang ini memperlakukan tamu, sungguh mengerikan. Xiao Yan juga berkata dengan ringan, dan tidak ada kekurangan rasa masam dalam kata-katanya. Tuan, tenanglah, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Pelayan itu juga berkata dengan keringat dingin, sarjana yang tampaknya lemah di usia yang begitu muda ini adalah seorang alkemis yang dapat naik ke bintang kedua dari peringkat Kaisar, jadi kekuatan di belakangnya hanya dapat digambarkan sebagai kengerian. Jika kamu membuat marah pria sebesar itu, maka akhirmu akan sangat menyedihkan. Apakah kalian berdua akan melakukannya secara pribadi atau haruskah kita selesaikan saja? Kami membuat masalah di bengkel alkimia kami, tetapi kami memilih tempat yang salah. Pelayan itu juga mendengus dingin. Tidak baik bagi mereka berdua untuk memprovokasi mereka, tetapi mereka ingin memprovokasi seorang apoteker tingkat tinggi. Diamlah untukku. Pria berpakaian mahal itu juga melirik dengan kejam ke arah rombongan di belakangnya,
lalu mengepalkan tinjunya dengan hormat ke arah Xiao Yan dan berkata, "Di Xingle, kami memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai, dan kami masih berharap untuk berlatih. Jangan khawatir tentang hal itu, Tuan Yakushi, terimalah dengan senyuman." Setelah berbicara, sebuah kartu di tangannya muncul dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Hanya kartu Do di bintang 4 yang dapat digunakan, dan melihat angka pada kartu, jumlahnya mencapai 1 juta. Meskipun jumlah 1 juta itu tidak terlalu besar bagi Xiao Yan dan yang lainnya, tetapi mampu menggunakan 1 juta sesuka hati sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kekuatan di balik pria ini cukup kuat. Haha, bukankah 1 juta terlalu sedikit? Dan kamu juga tahu bahwa hal terpenting yang tidak dimiliki seorang apoteker adalah uang. Tepat ketika Xiao Yan hendak berbicara, lelaki tua yang sedang berdagang dengan Xiao Yan juga mengatakannya. Jelas, kekasaran Xingle tadi juga membuatnya marah. Biarkan Xingle berdarah deras sebagai pelajaran. Yang bertanggung jawab, biar aku serahkan padamu. Xiao Yan juga memahami pikiran lelaki tua itu, lalu bekerja sama dalam pertunjukan itu. Baik, tuanku. Pelayan itu juga ingin menangkap Xingle dan keduanya ketika dia mendengar itu. Tunggu sebentar, apoteker yang terhormat, ini adalah bahan obat berharga yang disebut batu pemanas jiwa. Memakainya dalam waktu lama dapat meningkatkan kekuatan jiwa pemakainya. Saya pikir ini sangat cocok untuk apoteker seperti Anda. Xingle juga berbicara dengan keras, lalu memarahi beberapa kata dalam hatinya, bajingan. Bagaimanapun, dalam kondisi saat ini, lelaki tua dan apoteker tingkat tinggi itu jelas telah mencapai kesepakatan. Jelas, dia ingin Xingle mengalami pendarahan hebat, kalau tidak, dia akan benar-benar membuat masalah hari ini. Oh, kalau begitu, lupakan saja, Yang Mulia. Xiao Yan juga melambaikan tangannya dengan santai, lalu kartu Do di berpola 4 dan batu pemanas jiwa juga diterima oleh Xiao Yan. Saat Xiao Yan menerima kartu Do di berpola 4 dan batu penghangat jiwa, kelopak mata Xingle juga berkedut hebat dan dia jelas sangat tertekan. Jumlahnya hanya sedikit, tetapi dia membeli batu penghangat jiwa ini setelah menghabiskan hampir 10 juta yuan. Karena memang begitu, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada sang alkemis master. Kita harus pergi terlebih dahulu, kata Xingle, lalu matanya bergerak sedikit, memberi isyarat kepada rombongannya untuk mengikuti. Hehehe, lelaki tua itu benar-benar kejam. Xiao Yan juga berkata, ini hanya pelajaran untuk dua orang bodoh, ini juga pelajaran untuk mereka. Orang tua itu tertawa. Ayo, kembali ke lantai 2 dan aku akan merapikan tanahnya, lalu transaksi kita selesai. Orang tua itu juga berkata, lagi pula, pil transformasi kekosongan di tangan Xiao Yan sudah diperjualbelikan kepada orang tua itu, jadi itulah sebabnya orang tua itu datang kemudian dari tindakan ini. Ya, Xiao Yan juga menjawab, bagaimanapun, ini adalah toko pil. Bahkan Xiao Yan memberikan pil itu kepada lelaki tua itu karena alasannya sendiri. Pertama, untuk mendapatkan kepercayaan lelaki tua itu. Kedua, dia tidak khawatir tentang masalah apapun dengan transaksi ini. Bagaimanapun, karena toko pil ini dapat berada di lokasi utama dengan arus orang yang begitu besar juga cukup untuk menunjukkan bahwa energi di balik toko pil ini tidak sedikit, dan setiap orang yang menjual bahan obat dan pil dalam konsinyasi ini pasti telah melakukan pendaftaran terperinci, jadi Xiao Yan juga merasa lega. Jika memang begitu, itu adalah transaksi yang bagus. Jika adik laki-laki itu membutuhkan bahan obat di masa mendatang, datang saja dan temui aku di toko pil ini. Orang tua itu juga membuat kesepakatan dengan Xiao Yan dan melakukan pendaftaran. Apa yang dikatakan lelaki tua itu benar adanya. Aku akan pergi dulu jika ada yang harus kulakukan. Xiao Yan juga mengepalkan tangannya dan berkata kepada lelaki tua itu, baiklah, hati-hati di jalan, mungkin mereka berdua akan menembakmu sekarang. Orang tua itu juga berkata sambil tersenyum, jelas dia sudah tua dan berpendidikan, dan dia bisa dengan jelas melihat beberapa selera yang berbeda di mata Xingle tadi. Terima kasih banyak atas pengingatnya, Tuan Tua. Xiao Yan juga menanggapi, Xiao Yan secara alami menemukan sedikit gerakan di hati Xingle tadi, tetapi Xiao Yan tidak mengambil kekuatan Do di bintang 4 di tahap awal. Bagaimanapun, orang-orang dengan harga ini, Xiao Yan dapat mengatasinya dengan satu tangan. Turunlah dan periksa alkemis bernama Yan Xiao ini dengan bintang peringkat kaisar kedua. Aku berdarah banyak, aku akan membuatmu membayarnya kembali. Rombongan, Tuan, apoteker bintang 2 tingkat kaisar ini tidak mudah diganggu. Sebelum keluar dari keluarga, dijelaskan bahwa apoteker adalah orang yang paling sulit diganggu. Jika seseorang ceroboh, rombongan itu juga sangat khawatir, jelas pria besar dalam keluarga itu sebelum keluar.
Dia telah berulang kali menekankan untuk tidak memprovokasi apoteker. Jangan khawatir, kalau tidak terjadi apa-apa, aku akan mengirimnya ke neraka. Xingle juga berkata dengan ekspresi muram, jelas rasa malu barusan membuat Xingle sangat tidak senang. Mengenai masalah di rumah, kamu tahu bagaimana melakukannya. Xingle juga tidak lupa memberi instruksi kepada rombongannya untuk mencegahnya merusak perbuatan baiknya sendiri. Baiklah, aku tahu. Setelah berbicara, dia menghilang seperti hantu. Bajingan, aku akan membiarkanmu berpesta dansa. Aku akan mengambil Sanyan Hua dan batu penghangat jiwa tanpa cedera. Xingle juga menatap Danfang dan berkata dengan kejam, dan setelah berbicara, dia menghilang. Jalan dengan lalu lintas yang padat. Ketika Xiaoyan keluar dari Danfang, dia melihat bahwa hari sudah mulai larut, dan dia bangkit dan berjalan menuju kediamannya. Pada saat yang sama, dia juga cukup tertarik dengan batu jiwa hangat yang baru saja dia dapatkan. Di dalam cincin itu, ada juga kekuatan yang sangat lembut yang memelihara alam jiwa Xiaoyan. Yueru, ada apa? Xiaoyan berjalan ke pintunya dan menemukan sosok yang menurutnya dikenalnya. Dia masuk dan melihat bahwa itu adalah Yueru. Dia segera membuka pintunya dan mengundang Yueru untuk masuk. Yah, tidak apa-apa, hanya saja sebelumnya ada yang menghilang, jadi aku takut padamu. Melihat Xiaoyan baik-baik saja, Yueru merasa lega. Dia agak lega. Tidak, tapi kamu harus berhati-hati. Xiaoyan juga berbicara untuk menghibur, jelas Xiaoyan mengerti pikiran Yueru, tetapi Xiaoyan bukanlah orang yang kejam, dan dia masih memiliki beberapa rahasia yang belum dia pecahkan, tetapi pada akhirnya, Xiaoyan hanya menjaga Yueru sebagai saudara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, mereka adalah kelompok orang pertama yang datang ke benua Dodi untuk membantunya. Apa yang terjadi padamu kemarin? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas tidak yakin apakah dia harus bertanya. Kemarin tidak terjadi apa-apa, hanya saja ada sedikit kelainan pada kekuatan jiwa. Kakak senior Mo Chen membawaku ke orang yang bertanggung jawab. Sekarang sudah teratasi. Xiaoyan juga menyadari tindakan Yueru dan berkata, Xiaoyan, aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Sepertinya ada hal lain di sini. Aku tidur sangat buruk tadi malam, dan tanda di dahiku selalu memancarkan kekuatan. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yueru He juga menatap Xiaoyan dengan curiga, dengan nada meminta bantuan dari Xiaoyan. Oh, mendengar itu, Xiaoyan juga menatap Yueru dengan saksama. Memang, ada beberapa lingkaran hitam tebal di sudut mata Yueru, jelas karena dia kurang istirahat. Bisakah kamu melihatnya untukku? Yueru juga menggigit bibirnya sedikit, lalu bertanya dengan wajah tersipu. Itu tidak baik, rune ini adalah warisanmu. Xiaoyan buru-buru menolak ketika dia melihat ini, tetapi sebelum Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya, rune misterius di dahi Yueru juga berada di bawah kendali Yueru. Memancarkan cahaya redup dalam derajat. Melihat rune misterius ini, Xiaoyan tidak dapat menghindarinya, jadi dia harus mengaktifkan tubuh perlindungan Doki miliknya dan melihat dahi Yueru, siap untuk menyelidiki. Lagi pula, warisan rune misterius ini berasal dari peri bulan cerah. Meskipun aku tidak tahu seberapa kuatnya, tetapi jika kau bisa menyebut dirimu seorang abadi, maka kekuatanmu tidak diragukan lagi adalah seorang pejuang abadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang berhubungan dengan Dou Xian bisa menjadi hal biasa, jadi Xiaoyan harus berhati-hati. Kemerahan di dahi Yueru juga perlahan terpancar keluar, Xiaoyan mengerutkan kening, dia bisa merasakan kekuatan yang dahsyat dari jejak kekuatan ini, yang tampaknya tersegel di dalam tubuh Yueru. Kekuatan ini tidak tersegel di tubuhku, dan aku memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengomunikasikan kekuatan ini. Dengan bantuan Crescent Moon Cui Guo, aku hanya dapat menerima warisan itu ketika kekuatanku mencapainya. Yueru juga memperhatikan perubahan ekspresi Xiaoyan, berkata dengan lembut. Level berapa yang ingin kau capai? Xiaoyan juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya kamu harus mencapai Kaisar Do Bintang 5. Yueru juga berkata dengan agak lemah. Bagaimanapun, promosi setiap bintang Kaisar Do ini sangat sulit. Jangan khawatir, aku yakin prestasimu di masa depan pasti lebih dari Do di Bintang 5. Xiaoyan juga menghibur. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Yah, tempat yang harus dituju saat Anda menerima warisan adalah, maukah kau menemaniku saat kekuatanku mencapai Do di Bintang 5? Yueru juga berkata dengan lembut, dengan kekuatan dan harapan yang langka dalam suaranya. Temani aku kapan saja. Xiaoyan juga menatap Yueru dan tidak tahan untuk menolak, tetapi dia tidak tahu bahwa di masa depan yang jauh, Xiaoyan akan menyesali keputusannya saat ini. Tarik kailnya, gantung dirimu, tidak akan berubah selama 100 tahun.
Yueru juga kembali tersenyum, menarik jari-jari Xiaoyan dan menyentuhkannya. Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya, jadi dia harus melakukan hal-hal kecil ini. Setelah itu, Xiaoyan juga menggunakan kekuatan jiwanya untuk memeriksa tubuh Yueru, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia harus melakukannya, dan kemudian menjelaskan beberapa patah kata kepada Yueru. Aku tidak melihat ada yang salah, tetapi aku harus lebih berhati-hati akhir-akhir ini. Ini adalah beberapa pil obat untuk menenangkan saraf. Kamu seharusnya bisa tidur nyenyak setelah meminumnya malam ini. Xiaoyan juga mengeluarkan beberapa pil obat dan berkata kepada Yueru. Tidak, benda-benda ini terlalu berharga, aku tidak bisa mengambilnya. Yueru juga menghindar, tampak seperti menantu perempuan kecil, yang membuat Xiaoyan tertawa dan berkata, ambil saja, kamu dan aku berdua. Mengapa orang harus bersikap begitu sopan? Baiklah, tapi anggap saja ini sebagai hutangku padamu, dan aku akan membayarnya nanti. Yueru juga mengambil pil obat dari tangan Xiaoyan, lalu bersumpah pada Xiaoyan. Baiklah. Xiaoyan buru-buru menyetujui di mana ia membutuhkan Yueru untuk membalas budinya. Keduanya mengobrol sebentar, dan Xiaoyan melihat Yueru menguap dan mengantar Yueru ke kediamannya sebelum kembali ke tempatnya dengan percaya diri. Setelah memeriksa sekelilingnya dengan saksama, dia memasang penghalang jiwa. Xiaoyan merasa lega setelah melakukan semua ini. Kemudian dia mengeluarkan Lingxian dan Sanyanhua berbentuk tanah liat ungu, batu penghangat jiwa dan yang berisi 1.000.000 kartu Doudi berpola 4 dari koin emas. Lingxian berbentuk tanah liat ini juga mudah ditangani. Hanya perlu dipanggang dengan api saat menggunakannya, dan Xiaoyan membeli bunga 3 api dengan mentalitas yang sangat kuat. Tanahnya berbeda, tetapi bukan semacam takdir untuk bertemu Sanyanhua, jadi saya membelinya lebih awal. Xiaoyan, kartu Doudi berpola 4, juga dimasukkan ke dalam cincin Kaisar Yan bersama dengan Lingxian dan San Yanhua tanpa melihatnya. Lalu aku perhatikan dengan saksama potongan waktu kecil di hadapanku ini. Batu penghangat jiwa itu seukuran telapak tangan Xiaoyan, bentuknya tidak beraturan, tetapi permukaannya berkilau, keindahannya tak terlukiskan. Xiaoyan juga perlahan-lahan meletakkan telapak tangannya di batu penghangat jiwa, tetapi menemukan bahwa ada sinar cahaya yang sangat kecil menembus ke dalam tubuhnya dari batu penghangat jiwa, dan kemudian Xiaoyan merasa bahwa itu awalnya karena ujian. Dan kekuatan jiwa di alam jiwa yang dikonsumsi pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatannya juga cukup lambat. Dengan penemuan yang mengejutkan ini, Xiaoyan juga sangat gembira. Benar saja, benua Doudi layak menjadi bidang tingkat tinggi, dan ada banyak hal aneh. Di mana di dunia ini ada hal yang begitu baik, batu penghangat jiwa ini memang baik, tetapi juga memiliki keterbatasan. Menurut kekuatan jiwamu saat ini, batu di tanganmu pasti akan menjadi batu yang tidak berguna dalam waktu 5 kali. Raja Naga Emas juga angkat bicara. Xiaoyan juga berkata dengan frustrasi setelah mendengar ini. Batu penghangat jiwa ini terbagi menjadi kelas atas, menengah, dan bawah. Batu ini menyimpan kekuatan jiwa. Orang lain dapat menyerap kekuatan jiwa di dalamnya saat batu ini beroperasi. Namun, jika batu ini diserap, batu ini akan menjadi batu yang tidak berguna. Raja Naga Emas juga mengeluarkan suara. Ya, mendengar itu, Xiaoyan juga menyimpan batu penghangat jiwa dan bersiap untuk beristirahat. Lagi pula, besok akan ada pengumuman untuk kompetisi bakat dan seleksi tingkat kelima. Tepat saat Xiaoyan hendak berbaring, awan gas hitam muncul di udara ruangan yang terang benderang, cukup menakutkan. Kemudian energi hitam menyerang Xiaoyan seolah mencari sasaran. Xiaoyanzi, hati-hatilah dengan ki hitam itu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur raksasa di hati Xiaoyan. Bang! Setelah udara hitam itu menyentuh Xiaoyan, terdengar seperti balon yang tertusuk, Xiaoyan menghilang ke dalam kamarnya, dan ketika dia muncul kembali, tempat itu sudah penuh dengan kegelapan. Di mana ini? Xiaoyan juga terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini. Dia baru saja akan berbaring untuk beristirahat, tetapi tanpa diduga, dia datang ke tempat yang gelap ini setelah tuannya, Raja Naga Emas, berteriak kaget. Menatap sekelilingnya, dalam ruang yang gelap gulita, ia tampak tengah berbaring di atas ranjang batu. Namun, sudah terlambat untuk terkejut. Kekuatan jiwa yang besar tersebar ke segala arah. Hal pertama yang harus diketahui adalah di mana letaknya. Tuan, ini, Xiaoyan juga bertanya dalam hatinya. Ini tampaknya adalah dunia bawah tanah, dan para hantu juga sangat bermartabat. Singkatnya, berhati-hatilah. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar. Dalam persepsi Xiaoyan, tempat ini tampak seperti dunia bawah tanah yang besar dengan lorong-lorong rumit yang memanjang ke segala arah.
Saya tidak tahu mengapa orang-orang di atas menangkap begitu banyak orang. Orang-orang di atas mengatakan bahwa kelompok orang sebelumnya masih belum cukup, dan mereka harus menangkap lebih banyak lagi. Tapi kali ini, aku membawa begitu banyak orang, jadi aku tidak takut menarik perhatian pejabat senior Suan Santian, tapi ini bukan hal yang perlu kita khawatirkan. Kali ini aku menemukan seseorang yang tinggal di ruang Tianzi. Orang yang bisa tinggal di ruang Tianzi adalah... Suara ilusi juga terdengar oleh Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan juga berpikir cepat, dunia yang tidak dikenal masih tak terhentikan, dan lebih baik menunggu kesempatan untuk bergerak. Xiaoyan juga memejamkan matanya ketika dia punya rencana. Hei, mengapa kekuatan puncak Kaisar Do Bintang 3 juga tinggal di ruang Tianzi? Orang-orang yang ditangkap sebelumnya tinggal di ruang Tianzi setidaknya memiliki kekuatan Kaisar Do Bintang 4. Apakah manusia ini salah? Sebuah bayangan juga berjalan ke ranjang batu dan merasakan Xiaoyan. Lebih tepat dikatakan berjalan daripada melayang, karena bayangannya melayang di udara dan tidak mempunyai kaki sama sekali. Tepat saat bayangan itu merasakan Xiaoyan, Xiaoyan juga merasakan aura bayangan itu suram dan aneh, sama sekali tidak seperti aura manusia atau ras alien. Aura bayangan di depannya tampaknya sangat mirip dengan tuannya sendiri, Raja Naga Emas, yang sedang dalam keadaan jiwa. Itu benar-benar hantu. Suara Raja Naga Emas juga terdengar serius di benak Xiaoyan. Hantu. Xiaoyan juga mengerutkan kening. Ya, hantu. Itu makhluk-makhluk di dunia hantu. Aura makhluk-makhluk di dunia hantu dikenal menyeramkan dan mengerikan, dan cukup merepotkan begitu aura hantu memasuki tubuh. Pokoknya, berhati-hatilah. Raja Naga Emas pun berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, Xiaoyan juga setuju, dan kemudian dia sangat terkejut, tetapi dia tidak memiliki terlalu banyak jarum, dan berbaring dengan tenang di ranjang batu. Bawa manusia ini ke sana. Setelah bayangan hitam itu selesai berbicara, beberapa sosok muncul seperti mayat hidup. Mereka memiliki tubuh yang sama dengan manusia yang berjalan di darat, tetapi anehnya, mata mereka tertutup. Tik-tok, suara tetesan air yang pelan juga sangat kentara di lorong yang remang-remang ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan dibawa ke sebuah ruangan batu yang terang. Ada sebuah kolam dingin di ruangan batu itu, dan ada banyak manusia yang tampak seperti dia. Mengapa dia ada di sini juga? Xiaoyan diturunkan dengan lembut, dan kekuatan jiwa yang besar telah menyelidiki dengan tenang sejak dia datang ke sini, dan menemukan bahwa ada seorang pendeta Tao kecil yang mengenakan jubah Tao di sampingnya. Itu adalah orang yang ditemuinya di kedai teh sebelumnya, sepertinya namanya adalah Mu Feng. Anak laki-laki berjubah Dao itu juga tampaknya menemukan orang lain di sampingnya. Segera, dia menggerakkan jari-jarinya. Begitu ada cahaya redup, cahaya itu terbang ke arah Xiaoyan dari jari-jarinya. Kamu juga bilang, di sini sangat berbahaya. Sebuah cahaya kecil datang ke Xiaoyan, dan sebuah suara juga muncul di benak Xiaoyan. Sungguh menakjubkan bisa membawa suara dengan kekuatan. Xiaoyan terlalu sibuk untuk merasa kagum, lalu seberkas cahaya samar-samar bergerak ke arah Mu Feng. Entahlah, aku tidak tahu mengapa aku datang ke sini saat aku masih tidur di tempat tidur. Xiaoyan pun mengatakan apa yang dimaksudnya. Tunggu sebentar, aku akan mengantarmu pergi. Mu Feng pun dengan percaya diri menyampaikan pesan itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan tidak melanjutkan mengirimkan informasi setelah menerima informasi tersebut, lagi pula, jika informasi itu ketahuan. Bagaimana persiapannya? Tak lama kemudian, sosok bayangan juga berkata dalam bahasa Hanci. Dengan orang-orang ini, totalnya ada 100 orang, jadi seharusnya tidak apa-apa. Ada suara yang datang entah dari mana, tetapi juga penuh hormat. Hai manusia biasa, kali ini aku akan memberitahu kalian nama dunia hantu kami. Hahaha, aura hantu sosok yang berdiri di samping Hanci juga menjadi semakin pekat, dan di bawah persepsi Xiaoyan, kekuatan sosok hitam ini tampaknya lebih rendah dari Hudulai. Bayangan itu bertahan sejenak, lalu meninggalkan ruangan batu itu, dan seluruh ruangan batu itu kembali sunyi. Ayo pergi. Mendengar ucapan Xiaoyan, aku langsung berdiri, begitu pula Mu Feng yang berdiri setelah selesai bicara. Sial, apa ini? Xiaoyan datang ke pintu ruang batu, tetapi menemukan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menghalangi tempat ini, dan dia tidak bisa keluar. Lihat aku, Yin dan Yang dan 5 elemen, segala sesuatu bersatu. Tersembunyi. Mu Feng melantunkan beberapa mantra aneh, dan setelah Mu Feng selesai melantunkan, Xiaoyan dan tubuhnya juga menjadi ilusi. Jangan khawatir, ini hanya sementara. Mu Feng juga melihat bahwa ekspresi Xiaoyan salah dan berkata. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia juga mendapat pemahaman baru tentang Mu Feng ini,
metode sekuat itu jelas sering digunakan untuk menghadapi hantu ini. Setelah melakukan semua ini, Mu Feng juga berjalan perlahan ke kolam dingin dan mengamati tempat itu dengan saksama. Di ruang batu, kecuali beberapa rekan yang koma, ini adalah kolam dingin. Kolam dingin itu tidak besar, hanya berdiameter sekitar 1 zang. Airnya gelap, dan tampak sangat dalam. Xiao Yan berdiri di tepi kolam renang, menatap kolam renang itu dalam diam, lalu tiba-tiba bertanya, tidakkah menurutmu ada yang aneh dengan kolam renang dingin ini? Mendengar ini, Mu Feng menjadi tenang dan menatap Han Qi, seolah sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, Mu Feng melangkah mundur, kedua tangannya membentuk cetakan tangan aneh di dadanya, kakinya bergerak sedikit dan dia mengatakan sesuatu dalam beberapa langkah. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Yin dan Yang dan 5 elemen, alam semesta berubah, mata ajaib terbuka. Ketika kata-kata itu jatuh, dia melihat 2 cahaya aneh keluar dari matanya, yang langsung melesat langsung ke kolam dingin, yang sangat misterius. Mu Feng berkata dengan ekspresi terkejut, menurut hasil penyelidikanku, aura suram dan menyeramkan di dasar kolam ini sangat kuat. Sepertinya ada beberapa hantu kuat yang tersembunyi, jadi berhati-hatilah. Dan di dasar kolam ini terdapat sebuah mata air dingin. Ada jimat giok di mata air itu, dan tampaknya beberapa retakan telah terbentuk. Melihat penampakan itu, saya khawatir itu disebabkan oleh penindasan hantu yang kuat ini, mungkin karena sudah lama terkikis oleh energi hantu itu, dan perlahan-lahan hancur. Xiao Yan mengerutkan kening saat mendengar kata-kata itu. Dia juga mendeteksi situasi yang dikatakan Mu Feng di bawah persepsi kekuatan jiwa. Tetapi yang lebih penting, dia juga menemukan bahwa ada segel di mata-mata air yin di dasar kolam, dan hantu suram di dalamnya tumbuh dengan cepat, dan kecepatannya mencengangkan. Tampaknya dia mencoba menyerang anjing laut ini. Di sebelah mata Yin Kuan, ada alur yang tidak teratur. Sepertinya dulu ada sesuatu di sana, tetapi sayangnya sekarang sudah tidak ada lagi. Itu juga merupakan momok bagi hal-hal yang akan terjadi di sini. Mengapa kita tidak bekerja sama untuk menyelesaikannya? Mu Feng dan Xiao Yan berdiri di dekat kolam dingin, dan kemudian Mu Feng berkata dengan penuh semangat. Tidak terlalu bagus. Xiao Yan juga menolak. Lagi pula, mereka berdua baru bertemu 2 kali. Meskipun mereka tahu bahwa Mu Feng juga ada di sini untuk mengikuti ujian dan seleksi, mereka harus bersikap defensif, belum lagi di kolam dingin. Hal-hal ini terlalu aneh, Mu Feng ini benar-benar ingin menghadapinya sendiri, itu pasti konspirasi. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku baik hati menyelamatkanmu, tetapi kau tidak ingin membunuh orang-orang. Jika benda-benda di kolam dingin ini lolos, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan menderita. Mu Feng juga memarahi Xiao Yan dengan kebencian. Xiao Yan juga yakin dengan karakter kekanak-kanakan Mu Feng ini, dan tidak mudah untuk langsung menolaknya. Bagaimanapun, dia baru saja terbantu oleh sifat Mu Feng yang tidak terlihat ini, dan kemudian dia melihat bahwa Mu Feng tidak memiliki jejak di sini. Karena Xiao Yan melihat sesuatu yang berbeda di matanya, dia sangat gembira, anak ini seharusnya tahu beberapa rahasia yang tidak diketahui. Apa kau yakin? Xiao Yan juga sedikit tidak yakin. Lagi pula, bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan kekuatan hantu di bawah kolam dingin. Mereka pasti sangat kuat. Terlebih lagi, Xiao Yan belum pernah berurusan dengan hal seperti itu sebelumnya. Bahkan lebih sulit untuk bangun. Jika seseorang tidak berhati-hati, maka mereka berdua juga. Aku tidak yakin. Tetapi saya yakin Anda juga pernah mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Ada begitu banyak orang di sini, semuanya adalah pendatang baru yang datang untuk berpartisipasi dalam seleksi. Jika Anda perhatikan dengan saksama, ada ratusan orang di sini. Xiao Yan baru saja menyelesaikan suara Mu Feng. Bahkan jika dia menoleh untuk melihat, ada banyak sosok hitam berdiri tidak jauh dari mereka berdua, dan jumlahnya mencapai 100 orang. Jika dugaanku benar, orang-orang ini akan dilempar ke kolam dingin ini. Begitu hantu-hantu di kolam dingin ini membuka segelnya, bahkan kepala orang yang bertanggung jawab di sini akan lebih beruntung. Jadi, apakah kamu berani mencoba? Mu Feng tidak menyembunyikannya dari Xiao Yan. Bagaimanapun, Xiao Yan memiliki kekuatan yang sangat besar yang hampir tidak ada. Bahkan Mu Feng tidak dapat menandinginya, tetapi dalam hal berurusan dengan hantu, Mu Feng memiliki banyak kekuatan. Cukup percaya diri daripada Xiao Yan, bagaimanapun, dia telah berurusan dengan hantu-hantu ini sejak dia masih kecil. Kalau begitu cobalah, jika ada yang salah, segera lari. Xiao Yan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tahu kau akan melakukan ini. Mu Feng juga berkata seolah-olah dia sudah menduga tindakan Xiao Yan. Hati-hati.
Xiao Yan juga menekankan bahwa kekuatan jiwa Mu Feng jelas tidak sekuat Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan gelombang fluktuasi samar di kolam dingin ini, penuh dengan bau kematian. Saya melihat Mu Feng, cincin di jarinya berkelebat, dan sesuatu muncul di tangan kiri dan kanannya. Ada kata-kata di mulutnya, lalu lapisan-lapisan cahaya biru muncul di sekujur tubuhnya, cahaya di tangan kirinya menyala, dan tangan kanannya menggenggam pedang kayu, dan tubuhnya bergerak mengitari kolam yang dingin. Mu Feng menggumamkan kata-kata di mulutnya, dan mengayunkan pedang kayu di tangan kanannya dengan bersemangat, seperti seorang ahli latihan rakyat yang merapal mantra, yang sangat lucu. Xiao Yan melihat dari samping dan tidak bisa menahan tawa. Dia pikir anak ini sangat aneh, tetapi dia juga merasakan ada semburan cahaya yang muncul di tempat Mu Feng berjalan, dan ada juga teror pada pedang kayu itu. Kekuatannya sedang terbentuk, namun, Raja Naga Emas yang bersemayam di tubuh Xiao Yan saat ini menunjukkan secercah pemikiran yang mendalam di matanya, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dan dia sedikit terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa masih ada orang di dunia ini yang menguasai seni gosip yin dan yang. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Teknik gosip yin dan yang. Xiao Yan juga terkejut. Xiao Yan pernah mendengar dari gurunya Raja Jinlong sebelumnya, bahwa dunia ini sangat besar, dan ada banyak orang yang berlatih dengan cara lain. Xiao Yan baru mengerti saat ini, tidak heran Mu Feng tidak takut pada hantu seram ini. Ternyata dia membawa harta karun. Bagaimana mungkin sesuatu di kolam ini terasa familiar? Raja Naga Emas juga berkata dengan serius, tetapi Xiao Yan menatap Han Qi dan tidak mendengarnya. Mu Feng mendengus pelan, dan melihat pedang kayu di tangannya tiba-tiba mengeluarkan cahaya biru yang kuat, menebas Han Qi. Seketika itu juga, energi pedang Qian yang dahsyat menghantam permukaan kolam, menimbulkan suara keras, dan air pun terciprat hingga setinggi beberapa meter. Segera setelah itu, saya melihat asap hitam yang tak terhitung jumlahnya di kolam dingin perlahan muncul, dan perlahan menghilang menjadi ketiadaan di bawah energi pedang biru Mu Feng. Setelah Mu Feng menebas dengan pedangnya, dia langsung mengeluarkan jimat kertas berwarna darah dengan tangan kirinya, menggigit jari telunjuk kanannya, dan dengan cepat menulis serangkaian mantra darah yang panjang pada jimat itu, lalu segera menamparnya ke arah Han Qi. Saya melihat jimat darah itu tiba-tiba berubah menjadi naga energi besar, dan langsung memasuki kolam dingin. Begitu jimat darah memasuki kolam dingin, air di kolam dingin itu tiba-tiba membengkak, dan tampaknya takut pada jimat darah. Kemudian suara gemericik disertai dengan gas hitam yang tak terhitung jumlahnya melayang dari kolam, dan kemudian berubah menjadi benang tipis di bawah kekuatan jimat darah, menghilang ke udara. Pada saat ini, seluruh permukaan air bergetar hebat. Ombak di dalam kolam makin membesar, kemudian seberkas cahaya serangan berwarna hitam langsung melesat keluar dari dalam kolam, menerobos penahan air kolam, menembus naga energi jimat darah Mu Feng, dan langsung menyerbu ke arah posisi Mu Feng. Pedang kayu di tangan Mu Feng meletus menjadi atmosfer mengerikan, dan tidak bisa dibedakan dari berkas cahaya hitam. Pada saat ini, raut wajah Xiao Yan berubah drastis, dan doqi di tubuhnya juga meningkat secara ekstrim. Cahaya doqi berwarna putih susu yang menakutkan langsung muncul, menyapu dengan liar, dan menebas benda hitam yang keluar dari kolam dingin itu. Pada saat ini, saya melihat bahwa di kolam dingin itu, gas hitam perlahan-lahan muncul di atas permukaan air, dan gas hitam itu membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu. Ketika Mu Feng melihat hantu hitam itu, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan keras, "Hati-hati, ini adalah hantu yang sangat langka, sangat kuat, sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Kaisar Petarung Bintang 4 kita. Sangat sulit untuk dihadapi." Setelah berbicara, dia mengayunkan pedang kayu, bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian tiba-tiba memancarkan kecemerlangan biru tua, menebas hantu itu tanpa ampun. Sambil menyeringai menganga, tubuh hantu itu seketika berubah menjadi asap tipis dan lenyap dari tempatnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di belakang Xiao Yan. Dia hendak menyerang Xiao Yan, tetapi tanpa diduga, Xiao Yan menamparkan hantu itu dengan telapak tangannya. Xiao Yan juga bertarung melawan hantu ini untuk pertama kalinya. Rasanya seperti serangan yang mengenai spons. Melihat kejadian tersebut, roh hantu itu pun ikut menghindar dengan tergesa-gesa, baru saja hendak bergerak, dia menyadari ada pergerakan di dalam kolam dingin di sampingnya, lalu menatap ke arah permukaan air kolam dingin itu tanpa bergerak. Permukaan air kolam dingin bergelembung dengan gelembung-gelembung besar, dan begitu gelembung-gelembung itu pecah, gas hitam yang lebih tebal juga menyebar keluar, seolah-olah sesuatu akan segera muncul. "Sial, bagaimana bisa ada energi hantu sebesar itu di sini, Xiao Yanzi, cepatlah." Suara tuannya, Raja Naga Emas, meraung keras di dalam hati Xiao Yan.
Xiaoyan terkejut mendengar suara tiba-tiba dari tuannya Jinlong, lalu tak mau berhenti, langsung meraih Mu Feng yang masih merapal mantra, lalu berlari keluar dengan cepat. Karena meskipun gurunya, Raja Naga Emas, tidak mengingatkan dirinya sendiri, kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar mencium bau yang tidak pernah terdengar dari gas hitam yang lebih besar di atas kolam dingin. Itu, bau kematian.